107,4 Tradisional Jogja. Halo, selamat hari sahabat Sonora, pas nih hari yang istimewa untuk Anda ya. Di hari Rabu ini 12 Februari 2025, senang sekali saya Hasta ini menemani sore Anda hingga pukul 16 nanti. Kita ada di satu perbincangan yang wow, keren banget nih ya sahabat Sonora. Kita mau membahas seputar Ori 07. Ini pilihan berharga untuk generasi unggul. Jadi nggak sabar nih ya seperti apa nanti perbincangan kita di kesempatan sore kali ini. Dan ini sudah tersambung ini di kesempatan sore kali ini ya sahabat Sonora, ada analis pengelolaan portofolio SUN ya atau SUN ini ya. Nanti kita tanya nih bacanya SUN atau SUN atau seperti apa nih ya. Ada Mbak Agustin Eka Nuryasinta. Mbak Agustin, selamat sore, apa kabarnya? Mas Sesta dan sahabat Sonora, selamat sore. Oke, bisa nggak salah, ini saya baca mana Mbak? SUN, Sun atau Sun? Oh, itu dibacanya Sun karena Oh Sunan gitu ya. Banjarnegara ya. Ya, Oke, Sun ya. Baik, terima kasih ini Mbak Agustin, sehat-sehat ya. sehat-sehat, alhamdulillah Mas. Oke, kemudian juga ini hadir ada Corporate Finance Philip Sekuritas Indonesia, ada Mas Kevin Santoso. Mas Kevin, apa kabarnya? Halo Mas Asta, selamat sore. Selamat sore, sehat-sehat ya Mas ya. Puji Tuhan baik Mas. Oke, well. Dan ini juga ada Certified Financial Planner. Ada Mas Rizky Fadilah, CFP. Oh, CFP Certified Financial Planner nih ya. Mas Rizky, apa kabarnya? Halo, selamat sore Mas Hasta dan sahabat Sonora. Alhamdulillah, kabar baik Mas Hasta. Oh, oke, luar biasa ya. Ya, seperti tadi ya, sahabat Sonora, ini narasumber yang keren-keren banget. Nanti akan menyampaikan seputar Ori 027. Merupakan pilihan berharga untuk generasi unggul. Sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini akan kita talkskan atau kita perbincangkan ya hingga pukul 16 nanti. Dan tentunya yang mau gabung boleh sekali ya, sahabat Sonora, silakan ke 55762 untuk teleponnya. Atau Anda bisa juga bergabung ini melalui 0817548320 ya. Baik, ke sahabat Sonora, ini kan akhir-akhir ini namanya awareness masyarakat terkait pentingnya perencanaan keuangan ini semakin meningkat ya, terutama untuk perencanaan keuangan di keluarga. Namun masalah yang masih dihadapi adalah ini rata-rata itu masih bingung untuk menentukan investasi yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan. Misal nih, untuk dana pendidikan, kira-kira apa sih langkah-langkah yang harus dibuat ketika kita itu ingin membuat tujuan keuangan sekaligus di investasi yang tepat untuk tujuan keuangan tersebut. Nah, nanti ini baru dikit ya yang akan dijawab sama Mas Rizky atau nanti ya sama narasumber yang lain. Nanti akan disediakan hal lebih detailnya lagi seperti apa ya. Oke, ini untuk Mali, Mas Rizky seperti apa nih? Mas Rizky, silahkan. Iya Mas Hasta, betul Mhm, sekali. Sekarang ini kan banyak masyarakat udah mulai aware ya terkait perencanaan mhm. keuangan. Tapi Oke. terkadang bingung gitu, gimana sih cara investasi yang tepat gitu. Nah, untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, sebenarnya gini Mas Hasta, Mhm, instrumen investasi itu bisa kita ibaratkan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan kita. Tuh, misal mhm, Mas mhm. Hasta nih dari Jogja mau ke Jakarta, itu Oke. kan ada pilihan kendaraan ya, bisa naik pesawat atau mungkin bisa naik kereta, bis atau segala macam. Nah, itu kendaraan itu tuh merupakan instrumen investasi yang uh, bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, Mhm, 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 mm, untuk langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan untuk mhm. mencapai tujuan keuangan itu apa sih? Yang pertama itu kita harus punya tujuan keuangannya dulu nih yang jelas, Mas Asta. Tujuan keuangannya Oke. buat apa? Mhm, Tadi kan apa? Misalkan untuk keluarga itu dana pendidikan anak, mhm. ya. Nah itu dengan tujuan keuangan dana pendidikan anak, kita itu ada metode namanya SMART. Oh, ya 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 ya. Oke. Mhm, mhm, mhm. SMART itu jadi kepanjangannya ada S. S yang pertama S. itu Mhm. spesifik. Jadi Spesifik. tujuan keuangan itu harus spesifik. Mhm, Misalkan mhm.
dana pendidikannya itu untuk jenjang apa nih? Apakah SD, SMP ataupun SMA bahkan kuliah gitu. Hmm, hmm, Hmm. oke. Satu Kemudian S-nya spesifik spesifik, ya yang bisa ingat. Oke. spesifik. Nah, Hmm, yang kedua itu measurable atau terukur. Nah, hmm, dalam hal hmm, ini tuh jadi kita tahu nih berapa kebutuhan dananya. Misalkan tadi kan sudah dibilang untuk jenjang apa nih? Misalkan jenjang SD butuh berapa sih kira-kira biaya untuk jenjang SD? Misal uh, hmm, let's say 10 juta gitu untuk uang pangkalnya atau mungkin SMP berapa, SMA berapa, misalkan 20 atau 30 juta seperti itu. Nah, jadi terukur tuh biayanya kira-kira berapa nih? Yang kedua hmm, itu hmm, measurable. hmm, Nah, hmm, kemudian yang ketiga itu ada achievable. Jadi realistis nih. Kita bisa ngecek dulu kondisi keuangan kita kayak gimana. Apakah tujuan keuangan kita itu kira-kira realistis nggak bisa kita capai nggak sih gitu. Dengan kondisi hmm, keuangan kita saat ini. Seperti itu. hmm. Tadi kan Jangan sampai ini Mas, besar pasak daripada tiang dia bahasa judulnya ya. ya itu juga jangan sampai tuh. Jadi cash flow-nya harus positif lah. Lebih besar Oke. pendapatan daripada pengeluaran gitu. Yes, oke. Lanjut Ah, dulu Mas. Gini. lanjut. Tadi kan sudah SMA, SM. kemudian R. R-nya itu relevan. Jadi tujuan keuangan kita tadi untuk memasukkan anak di SD, SMP atau SMA itu kira-kira relevan nggak sih dengan prinsip kita? Misal, ah, pengennya tuh masukin anak ke sekolah yang ada ah, apa pendidikan tentang agamanya gitu, termasuk pembelajaran agama atau terkait misalkan pengennya kurikulumnya yang internasional atau seperti apa. Nah, kira-kira relevan nggak tujuan keuangan kita dengan prinsip kita itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada T-nya itu time bound. Jadi berapa lama sih waktu untuk mencapai tujuan keuangan kita? Misalkan sekarang anaknya usianya berapa? 1 tahun. Mungkin usia SD itu kan dia 6 atau 7 tahun, berarti masih ada 5 sampai 6 tahun lagi untuk kita mengumpulkan dana atau berinvestasi untuk tujuan memasukkan anak ke sekolah itu. Nah, itu untuk langkah-langkah yang pertama tuh. Jadi tujuan keuangan itu harus jelas dengan metode SMART tadi. Itu Mas Jadi Hasta. untuk mereka yang istilahnya mau mulai berinvestasi itu ya, berarti memang smart ini salah satu yang harus kita pikirkan banget itu ya. Kira-kira gitu ya, Mas Rizky ya. Iya, jadi Hmm. itu mungkin bisa jadi salah satu apa ya Hmm? guidance untuk kita Guidance. misalkan Hmm. kira-kira tujuan keuangannya tuh kita bisa pakai metode SMART tadi. ah, Gimana nih tujuan keuangan kita? Apakah sudah sesuai atau belum atau seperti apa? Itu yang pertama, Mas Asta. Nah, Oke. Oke. Oke, Mas, hmm, saya jadi ini Mas, mungkin sedikit mulai menjauh atau mulai melebar nih Mas. ya. Kalau kita ngomongin smart tadi untuk nah mereka-mereka yang sudah terlanjur Mas mungkin bermain di investasi. Ini apakah juga smart ini perlu diingat terus gitu. Ini mereka-mereka yang memang mau pertama kali atau terjun ke dunia investasi ya gitu Mas. Iya, Mas Asta. Jadi kalau misalkan SMART ini mungkin bisa kita susun pada saat kita nyusun rencana keuangan kita. Oke. Hmm. Nah, Yes. cuma memang kalau misalkan sudah terlanjur investasi di instrumen investasi apapun gitu, itu kita bisa evaluasi lagi kira-kira instrumen investasi yang sudah kita terjun tadi itu sudah sesuai belum sih sebenarnya dengan tujuan keuangan kita. Nah, jadi selain itu, tadi kan kita sudah membahas terkait yang smart tadi ya, Mas Hasta ya. Ya. Nah, nah, yang kedua ini ada nih Mas Hasta. Jadi gimana sih caranya mencari instrumen yang tepat? Oke. Nah, mencari instrumen yang tepat itu, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih profil risiko kita. Jadi di perencanaan keuangan itu ada yang namanya profil risiko. Di profil risiko itu ada 3. Yang pertama itu konservatif. Jadi konservatif ini orangnya cenderung menghindari risiko. Pengennya ya udahlah yang aman-aman aja gitu. Ya, yang untung tapi tidur nyenyak gitu Mas Asta. Jadi nyantai-nyantai aja tapi untung lah gitu walaupun nggak Oke, begitu yang besar. bekerja uangnya itu ya. Ya, yang aja uangnya. Ya, ya, oke Mas. Ya. Yang dulu Nah, Mas, monggo. kemudian yang kedua itu ada yang namanya moderat. Jadi pengennya tuh untungnya tuh ya nggak terlalu beresiko tapi nggak terlalu rendah juga gitu. Itu moderat. Oh, oke, oke, yes, Hmm. ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya agresif. Jadi agresif itu cenderung berani ambil resiko lah. Pokoknya yang penting untungnya gede gitu.
berani ambil Hmm. resiko. Nah, itu yang agresif. Cuma memang kalau misalkan di investasi ini kan kita harus apa ya, diversifikasi portofolio. Jadi kan Hmm. mungkin pernah dengar istilah don't put your egg in one basket. Ya. Hmm. Ya, Hmm. jadi Hmm. jangan taruh satu telur di dalam satu Satu keranjang gitu, keranjang karena ya. kalau misalkan nanti jatuh, pecah Pecah semua. semuanya. Ya, Hmm. nah Hmm. memang kalau misalkan di antara tiga profil resiko tadi, walaupun misal resikonya moderat atau agresif, jangan semuanya dimasukin ke instrumen yang resikonya tinggi atau sedang. Perlu juga memasukkan ke instrumen yang resikonya rendah, gitu Mas Hasta. Jadi Hmm. mungkin kalau kita umpamakan kayak main bola itu jangan terlalu banyak nyerang, lupa bertahan. Oh iya ya, iya ya. Ya kan, Iya kalau benar sih. kalau kita misalkan agresif gitu, pengennya nyerang terus tapi lupa Hmm. nih bertahan gitu. Hmm. Nah, jadinya kan kita malah kena serangan balik, malah kejebolan gitu. Itu kan ya. Nah, Hmm. itu. Jadi Hmm. kalau misalkan yang tadi kan ada konservatif, itu contohnya misalkan instrumen investasi yang konservatif itu ada deposito, dan salah satunya ini SBN gitu. Itu kan salah satu instrumen yang memang konservatif gitu, sebagai Hmm. back lah ya kalau misalkan di pemain bola gitu ya. Jadi yang Hmm. menahan ini gitu, walaupun profil resiko kita apapun tetap harus ada yang uh, apa, pemain bertahannya gitu, Mas Hmm. Hasta. Oke, oke, oke. Menarik ya, Hmm. Mas. Jadi sebelum kita masuk di dunia investasi ini, kita perlu apa ya, mawas diri dulu nih ya. Kita itu masuk di mana dulu? Masuk di agresif, orang-orang yang agresif, moderat ataupun konservatif. Tapi tetap juga harus diingat tadi, jangan menaruh telur di satu keranjang itu juga ya, Mas. Walaupun kita mungkin berada di agresif yang nanti returnnya banyak banget Kak itu, tapi juga tetap harus memikirkan hal-hal tadi juga, Mas ya. Ya, dan yang perlu kita ingat Hmm. berinvestasi itu kan ada yang namanya high risk high return ya. Hmm. Jadi memang ketika returnnya tinggi, uh, resikonya juga tinggi gitu. Itu yang harus yang perlu diingat gitu ya. Hmm. Oke, oke, menarik ini ya. Hmm. Baik, Mas Rizky, nanti kita lanjut lagi ini ya berkaitan dengan ini penjelasan di awal ini. Saya ke Mbak Sinta dulu nih. Mbak Sinta, halo, Mbak Sinta. Iya, Mas Hasta. Oke, masih tersambung ya. Di- Oke, tadi sudah banyak jelaskan Mas Rizky ya. Nah, jadi sebenarnya kan kita harus membuat apa tadi tujuan keuangan secara spesifik dulu. Kemudian pakai metode SMART tadi, lalu setelah itu tahu hitungan kebutuhan dananya, kita cari investasi yang cocok sesuai motif atau profil risiko. Kemudian, nah ini kalau dari sisi pemerintah sendiri, apa pemerintah itu punya apa ya instrumen investasi yang itu bisa membantu para pejuang keluarga untuk ini mencapai tujuan keuangannya gitu. Gimana Mbak Agus nih, Mbak Cinta? Iya, Mas. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, di tengah Mm-mm, masyarakat ini kan sekarang banyak sekali alternatif instrumen mm-mm. investasi. Ada emas, ada deposito, ada juga Nah, yang main di properti ya, di kos-kosan atau di apa. Nah, pemerintah itu juga turut hadir untuk memberikan pilihan instrumen investasi buat masyarakat. mm, Jadi dari tahun 2006, pemerintah sudah menerbitkan yang namanya Surat Berharga Negara Retail atau SBN Retail. Nah, seri yang pertama kali banget diterbitkan oleh pemerintah di tahun tersebut namanya ORI 01. Nah, mm, karena kan kita ngelihat ya, masyarakat ini tuh udah mulai butuh buat instrumen investasi yang basisnya syariah nih. Akhirnya pemerintah juga menerbitkan yang namanya Sukuk Retail. Gitu mm, kan. mm. Oh, ada juga ternyata ya yang membantu kita yang pejuang-pejuang rupiah ini ya bisa tetap aware terhadap investasi juga ya. Oke, baik. eh Mbak Sinta, kemudian juga Mas Rizky, Mas Vin, kita harus break dulu sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang cukup menarik ini ya, sahabat sonora. Ini baru ngomongin dari kulit-kulitnya saja loh. Kita baru smart, kemudian kita mengetahui resiko, kemudian tadi sudah sedikit banget disinggung sama Mbak Sinta berkaitan dengan ada loh pemerintah itu ada suku tadi ya. Nanti akan lebih jelas lagi ini sama narasumber kita disampaikan ya sahabat sonora berkaitan dengan tema kita di kesempatan sore kali ini ya. Dan tentunya yang mau bergabung
Silakan Anda bisa ke 0817 5483 200 atau Anda bisa juga ya sahabat Sonora telepon langsungnya di 55762. Yang pengen tahu seputar Ori 027 itu pilihan berharga untuk generasi unggul, nah, mesti bergabung di sini ya. Hingga pukul 16 nanti perbincangan kita. Baik, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di Sonora Jogja ya. Perbincangan cukup menarik ini ya, sahabat Sonora. Kita ngomongin tema kita di kesempatan sore kali ini yaitu Ori 027, pilihan berharga untuk generasi unggul. Narasumber kita ada analis pengelolaan portfolio Sun, ada Mbak Agustin Eka Nur Yasinta, Mbak Sinta. Kemudian ada Corporate Finance Philip Sekuritas Indonesia, ada Mas Kevin Santoso. Dan juga ada Mas Rizky Fadila CFP Certified Financial Planner ya. Yang mau gabung boleh sekali ini ya. Masih hingga pukul nanti perbincangan kita ya sahabat Sonora, tadi baru awal-awal saja dijelaskan oleh Mas Rizky dan juga ada Mbak Sinta tadi ya. Oke, Mbak Sinta dan juga Mas Rizky, Mas Kevin masih bergabung nih ya. Yes, oke. Mungkin saya balik lagi ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, kalau tadi kan disampaikan berkaitan dengan suku. Mungkin dijelaskan lebih detail lagi nih Mbak, yang diterbitkan pemerintah suku itu seperti apa sih? Monggo seperti apa ini? Ya, Mas izin melanjutkan ya. Ya, Jadi, kan tadi diceritakan bahwa sekarang pemerintah selain menerbitkan instrumen investasi yang basisnya itu untuk yang non syariah juga ada yang syariah. Nah, untuk yang pertama tadi kan ada ORI dan ada juga sukuk retail. Meskipun ORI dan SR ini bersifat tradable atau bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, tapi ternyata banyak loh investor-investor yang masih memegang instrumen tersebut sampai dengan jatuh tempo atau default sampai dengan maturity. Nah, karena melihat kebiasaan masyarakat tersebut, akhirnya pemerintah menerbitkan instrumen baru nih yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau savings bond retail atau SBR, dan juga ada satu lagi yang basisnya syariah namanya sukuk tabungan. Meskipun dia sifatnya tidak tradable atau tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, tapi pemerintah ini menyediakan fitur yang namanya early redemption. Jadi tetap bisa diperjualbelikan meskipun tidak semuanya ya, di sebagian aja. Nah, untuk yang terbaru, pemerintah juga menyediakan instrumen investasi yang mana selain berinvestasi, kita juga bisa sambil beramal soleh gitu istilahnya. Itu namanya cash wakaf link sukuk atau CWLS. Mas, jadi kuponnya tiap bulan itu tidak diberikan ke investor, tapi diwakafkan. Terus yang baru lagi, karena kan sekarang zamannya udah serba online ya, pemerintah juga ikut mulai ini mengembangkan teknologi di bidang investasinya. Jadi untuk memudahkan investor, kita tidak perlu datang lagi ke bank satu-satu bawa berkas banyak gitu ya. Akhirnya pemerintah mengembangkan yang namanya SBN Retail Online atau ISBN dari mulai tahun 2018 sampai sekarang. Oh gitu. Wah, makin jelas ya Mbak Sinta. Oke, baik. Baik, kan nanti balik lagi ke Mbak Sinta ya. Ya. Oke. Saya ke Mas Kevin dulu nih, belum saya sapa nih Mas Kevin. Mas Kevin. Halo. Mas Halo. Kevin. Halo, ya. Oke. Oke. Mas Kevin tadi nanti balik lagi sih ke Mas Rizky sama Mbak Sinta, dan saya ke Mas Kevin dulu nih. Mas Kevin tadi kan juga sudah dijelaskan oleh Mbak Sinta sama Mas Rizky ya. Berarti ini dapat dikatakan bahwa apa ya, istilahnya instrumen investasi yang cocok untuk semua kalangan investor itu sebenarnya SBN retail gitu ya. Nah, ini kalau dari Philip Sekuritas sendiri, bagaimana sih melihat SBN retail itu sebagai instrumen investasi? Mas Kevin, bisa dijelaskan ini? Oke, boleh. Nah, kalau mungkin kita kilas balik dulu kali ya, karena dulunya itu kalau orang mau investasi di surat berharga atau obligasi, itu tuh aksesnya dulu susah, karena memang surat berharga yang diterbitkan tuh memiliki minimum pembelian yang besar. Jadi ditawarkan hanya untuk nasabah-nasabah tertentu saja, gitu. Beda dengan sekarang nih, dengan hadirnya SBN Retail yang dapat dibeli dengan nominal pembelian yang lebih terjangkau untuk semua investor gitu ya, untuk semua kalangan, apalagi dengan semakin gencarnya literasi keuangan dan investasi,
itu bisa semakin menambah jumlah investor baru gitu yang bisa memulai berinvestasi bisa dari yang aman-aman dulu aja gitu. Nah, salah satunya pada SPN Retail ini. Nah, kalau sebagai dari perusahaan sekuritas retail sendiri, dengan adanya produk SBN Retail ini, tentu menjadi pelengkap nih dari layanan produk yang telah kami sediakan untuk nasabah-nasabah retail kami, selain daripada saham dan reksadana gitu ya, Mas. Nah, Mhm. sebab SBN Retail ini cocok buat nasabah-nasabah kami yang memiliki profil risiko konservatif. Nah, karena kenapa? Karena sifatnya yang 100% aman dijamin negara. Jadi cocok nih buat investor baru yang mau memulai tahap investasi dan Mhm. yang bingung mau mulai investasi itu dari mana gitu. Nah, Mhm. tapi Mhm. di sini tuh bukan hanya berarti cocok untuk konservatif saja, tapi juga bisa untuk mereka-mereka yang memiliki profil moderat ataupun agresif, seperti yang tadi Mas Rizky sampaikan tadi itu, yang ada profil-profil risiko. Nah, karena SBN Retail ini menawarkan kupon atau return yang kompetitif gitu ya, kan, sehingga Mhm. layak buat dijadikan sebagai instrumen investasi yang rendah risiko, tapi punya return yang maksimal gitu. Khususnya Mhm. buat mereka-mereka yang lagi cari passive income. Sebenarnya passive income itu bisa diperoleh dari berbagai sumber ya. Misalkan eh, bisa beli tanah gitu ya. Mau beli tanah terus dibikin Mhm. kos-kosan, atau misalkan dibikin lapangan olahraga gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan cara-cara seperti itu kan butuh effort yang lebih dan perlu modal yang nggak sedikit juga gitu ya, Mas. Mhm. Daripada Mhm. pusing-pusing mikirin ini itu segala macam, sahabat Sonora di sini bisa nih lirik SBN Retail sebagai instrumen alternatif passive income yang mudah gitu. Karena di sini itu SBN Retail sistemnya cukup beli di satu masa penawaran dan selebihnya didiamin aja gitu sampai jatuh tempo dengan kupon yang akan kita terima setiap bulan nantinya gitu. Jadi Oke. dengan kata lain, eh, sambil kita kerja, duit kita juga harus kerja gitu. Kira-kira seperti itu, Oh, Mas. wah, asik nih ya. Siapa yang nggak ingin itu double double untung, double Double, double. pendapatan. Oke, Betul. menarik Mas Kevin. Baik, saya balik lagi ke Mbak Sinta ini. Mbak Sinta, ini kan tadi sudah disinggung juga berkaitan dengan SBN retail tadi ya Mbak. Nah, pemerintahan tadi kan juga sudah menentukan. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih SBN retail dari pemerintah seperti apa sih Mbak? Untuk saat ini, Mm-mm. pemerintah sedang menerbitkan atau menawarkan SBN Retail seri ORI 027, yaitu masa penawarannya mulai tanggal 27 Januari sampai 20 Februari 2025 besok. Nah, ORI 27 ini seperti apa? ORI 027 ini terdiri dari dua tenor, yaitu ORI 027 T3 dan ORI 27 T6. Bedanya apa sih? ORI 027 T3 itu tenornya 3 tahun, yang mana dia akan jatuh tempo di 15 Februari 2028. Sedangkan untuk ORI 027 T6, dia tenornya 6 tahun dan akan jatuh Hmm. tempo di 15 Februari 2031. Nah, apakah bedanya hanya di tenor? Tentu saja tidak, karena tenornya beda. Seperti yang kita tahu ya, semakin panjang tenor, tentu kupon yang diberikan juga akan lebih tinggi. Jadi untuk ORI 27T3, kita berikan kupon sebesar 6,65%. Sedangkan untuk ORI 027T6, kuponnya sedikit lebih tinggi, yaitu di 6,75%. Nah, kalau untuk pembayaran kupon dan sifat kuponnya sama ya, Mas. Mhm. Dua-duanya sama-sama tetap sampai dengan nanti jatuh tempo, dan pembayaran kuponnya akan dilakukan tiap bulan. Seperti yang tadi Mhm. dibilang sama Pak Kevin, ORI ini termasuk SBN retail yang mudah dilakukan oleh investor yang pemula. Karena apa? Karena minimal pembeliannya di 1 juta rupiah saja dan juga kelipatan 1 juta rupiah. Untuk ORI 27T3, maksimal pembelian per investornya 5 miliar. Sedangkan untuk ORI 27T6, maksimal pembeliannya di 10 miliar. Nah, karena tadi kan udah disebutin juga ya, ORI Ya. ini sifatnya tradable atau bisa diperjualbelikan di Hmm. pasar sekunder. Jadi nanti setelah 1 kali MHP atau minimum holding period, dia bisa diperjualbelikan. Kapan sih MHP ini? Gitu. Ya. Dia bisa Mhm. diperjualbelikan setelah terima kupon, Mas. Jadi kalau misal tanggal hari ini Oh. udah terima kupon di 15 Mhm. Februari, Mhm. nanti setelahnya bisa dijual kembali gitu. Oh gitu. Wah,
Ini cukup menarik ya untuk beli ori 027 ini ya, baik T3 ataupun yang T6 itu ya Mbak Sinta. Oke. Betul. Baik, ini biar sahabat sonora mikir-mikir dulu dengan penjelasan yang ada, terus segera menghitung-hitung gimana, apakah mau berinvestasi di mana kayak gitu. Kita break dulu ya untuk cocokkan tanda waktu, Mbak Sinta, Mas Kevin dan juga Mas Rizky. Nanti kita lagi perbincangan kita yang cukup menarik ini, dan untuk Anda sahabat sonora ini sudah ada yang masuk juga di WhatsApp-nya Sonora Jogja, nanti akan kita sampaikan di 081754832000. Kita cocokkan dulu tanda waktu di kesempatan sore kali ini. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat sonora, sebenarnya cukup menarik banget ini ya, berkaitan dengan tema kita di sore kali ini, yaitu T027, pilihan berharga untuk generasi unggul. Ini narasumber kita, ada Mbak Agustin Eka Nuria Sinta, Mbak analis pengelolaan portofolio Sun, kemudian Kevin Santoso, ini Mas Kevin Santoso ini Corporate Finance Philips Sekuritas Indonesia, dan ada Mas Rizky Fadilah, CFB Certified Financial Planner ya. Kita ke WhatsApp dulu, ini Mas dan juga Mbak ada yang gabung, sebelum nanti kita lanjutkan penjelasan di sore kali ini. Ini ada, halo Mbak Cici yang ada Jogja, selamat sore Mbak dan Mas semuanya. Tanya dong bagaimana ori ini bisa membantu generasi muda mencapai kebebasan finansial. Wah, ini gimana ini? Mungkin siapa yang mau menjawab ini? Silakan. Ada Mbak Sinta, Mas Rizky, atau Mas Vin? Mbak Sinta, silakan Mbak. Oke, monggo nih. Oke, pertanyaan dari Mbak Cici ya tadi ya? Ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana Ori 27 ini bisa membantu generasi muda untuk bebas secara finansial gitu ya? Iya, nanti bisa dibantu, dijawab juga Mas Rizky nih. Oke. Nanti mohon bantuannya ya Mas Rizky. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kan Ori ini adalah salah satu bentuk bantuan dari pemerintah untuk masyarakat Yes. mau berinvestasi yang aman gitu. Nah, gimana sih caranya? Karena Ori ini tadi lebih aman, jadi menurut saya dia lebih bisa diandalkan gitu oleh generasi muda, terutama generasi muda ini kan jujur masih takut-takut gitu ya sama risiko. Sedangkan kan kita tahu kalau instrumen investasi dari pemerintah, insya Allah risikonya akan lebih kecil daripada investasi-investasi di luar yang mungkin kita belum tahu nih dia ini bagus atau enggak, dia dijamin atau tidak untuk pembayaran kembalinya gitu. Kan sekarang juga nggak sedikit ya orang-orang yang tertipu investasi pakai perusahaan online atau apa. Nah, kalau pakai Ori ini insya Allah tidak ada kejadian seperti itu. Nah, dengan kita berinvestasi di Ori, kan tadi kita tahu ya pembayaran bunganya ini akan dibayarkan setiap bulan nih, Mbak. Jadi kita bisa mendapatkan passive income ketika kita melakukan investasi di Ori. Jadi selain tiap bulan kita nerima gaji dari kantor kita atau kerjaan kita atau jualan kita juga bisa dapat tambahan penghasilan dari kupon yang dibelikan oleh Ori 027 ini kalau kita investasi di Ori, Mbak. Oh, gitu ini Mbak Cici ya. Mas Rizky mau menambahkan atau Mas Kevin? Ya, mungkin menambahkan ya Mas Asta untuk Mbak Cici. Jadi gimana Ori ini membantu generasi muda Indonesia untuk bisa mencapai kebebasan finansial gitu ya. Nah, sesuai yang dibahas tadi itu kan berarti tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kebebasan finansial. Nah, ketika kita investasi seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita tidak boleh menyimpan di dalam satu instrumen yang memang misalkan beresiko semua gitu. Nah, ini harus ada instrumen yang memang sebagai tadi seperti sepak bola itu ada pemain bertahannya gitu. Ini kan pemain yang vital juga sangat penting. Nah, ini Ori ini selain memang bisa jadi pemain bertahan, tapi bagi orang-orang yang memang profil resikonya konservatif itu
ORI ini pilihan yang tepat karena untuk profil resiko konservatif sendiri biasanya instrumen dengan resiko rendah itu tenornya tuh hanya ada di bawah sampai dengan 1 tahun lah gitu. Sedangkan kan tadi seperti yang dijelaskan Mbak Cinta bahwa ORI ini kan ada tenornya 3 tahun dan juga 6 tahun ya, di mana untuk jangka menengah dan jangka panjang itu bisa uh, membantu untuk mencapai tujuan keuangan kita tadi. Karena tadi kan tujuan keuangannya ingin mendapatkan kebebasan finansial. Nah, tadi juga kan sempat dibahas oleh Mbak Cinta bahwa ORI ini insya Allah aman ya. Jangan sampai tertipu dengan investasi bodong. Itu ya Mas Asta ya. Nah, ini saya ada ini juga lagi nih, kayak tadi Apa ada nih Mas? metode SMART. Nah, Oke. karena untuk menghindari investasi bodong supaya Betul. bisa mencapai tujuan keuangan yang tadi kebebasan finansial, supaya uang kita nggak hilang. Nah, itu ada yang namanya 2R dan juga 2L. Nah, Oke, apa itu? 2R yang pertama yaitu risk dan juga return. Nah, Hmm. risk itu seberapa besar sih instrumen investasi ini resikonya? Kalau misalkan kita lihat tadi kan, kalau misalkan ORI seperti yang dijelaskan Mbak Sinta, ini kan dijamin oleh negara ya, diterbitkan oleh negara dan dijamin oleh undang-undang untuk pembayarannya. Jadi secara risikonya mungkin bisa kita katakan rendah gitu kan. Terus return untuk instrumen investasi dengan risiko rendah, return di atas 6,65 dan 6,75 Ya. ini termasuk yang return yang lumayan tinggi gitu. Nah, itu jadi kita lihat nih resiko sama returnnya itu berbanding lurus atau enggak, seperti yang tadi dibilang kan high risk high return itu tadi Mas Asta. Nah, kemudian ada juga 2L nih. Yang pertama legal. Kita bisa lihat nih kira-kira legalitas dari instrumen investasi ini kayak gimana. Apakah dia terdaftar di di negara atau seperti apa gitu kan ya. Kemudian ada juga yang kedua ini logik. Jadi kira-kira masuk akal nggak sih keuntungan yang dijanjikannya atau potensi keuntungannya itu kira-kira masuk akal nggak apabila jangan sampai karena kita ingin mencapai tujuan keuangan yang tadi kan bebas secara finansial di waktu muda gitu. Tapi jadinya buru-buru uang kita bukannya nambah malah hilang gitu. Nah, itu mungkin bisa dipakai yang 2R 2L tadi. Kira-kira kalau misalkan L yang kedua tadi kan logik, kira-kira ada yang menawarkan nih investasi dengan bunga 10% per bulan. Nah, itu udah hati-hatilah kalau misalnya udah kayak gitu udah mulai-mulai 10% per bulan kan kalau memang benar ada itu kan enak ya Mas Asta. Itu Iya. kan resikonya berarti sangat-sangat tinggi itu sih untuk mencapai tujuan keuangan tadi kebebasan finansial mungkin Ori uh, membantu untuk sahabat Sonora bisa mencapai tujuan finansialnya itu. Oke, wah, gampangnya jangan mudah tergoda dengan return yang gede tapi nggak jelas itu ya, Mas Rizky kira gitu ya. Iya betul Mas Asta. Oke, baik. Baik. Saya balik lagi nih ke Mas Rizky lagi nih Mas. Ini kalau misalnya gini Mas, kan beberapa kali penerbitan ORI ini selalu diterbitkan dalam 2 tenor ya, 3 tahun, kemudian 6 tahun. Nah, kalau dari kacamata certified financial planner, wah sini, bagaimana sih kita itu sebagai investor untuk memilih di antara 2 tenor yang ditawarkan tadi ya, apa saja yang harus dipertimbangkan, gitu Mas? Gimana Mas mungkin? Iya Mas Asta dan sahabat Sonora. Untuk pertimbangan 2 tenor tadi, ini yang pertama ini mungkin kita perlu apresiasi dulu nih bagi pemerintah kita karena secara general itu investasi pada jenis obligasi itu biasanya itu untuk jangka menengah. Jadi sebelum itu mungkin di perencanaan keuangan itu ada yang namanya jangka waktu investasi yang tadi time bond tadi yang di metode SMART. Ya, itu ada jangka pendek di mana jangka pendek itu sampai dengan 1 tahun. Kemudian ada jangka menengah mungkin 1 sampai 5 tahun dan juga jangka panjang di atas 5 tahun. Nah, ORI ini kan diterbitkan di 3 tahun dan juga 6 tahun, di mana berarti jangka menengah dan juga jangka panjang. Ya, untuk tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, itu tuh gimana sih cara kita menentuinnya nih, kira-kira pilihnya yang jangka menengah atau jangka panjang, kan kayak gitu. Nah, balik lagi tujuan keuangan kita seperti apa. Karena kan untuk bunganya sendiri itu kuponnya itu kan berbeda antara yang 3 tahun dan juga 6 tahun ya, Mas Asta ya. Yang 3 tahun tadi kan 6,65 dan juga yang 6 tahun itu lebih tinggi di angka 6,75. Mungkin kalau misalkan tujuan keuangannya
tadi itu untuk jangka waktu 3 tahun lagi, ya pada ini kita bisa ngambil yang jangka waktu 3 tahun gitu. Dan kalau misalkan uangnya ini uang apa ya, dalam tanda kutip uang nganggur lah, uang dingin gitu. Nah, kita pengen punya passive income, ya udah jangka panjang pun nggak apa-apa 6 tahun. Karena sebenarnya dengan diterbitkannya tenor 3 dan 6 tahun ini bisa untuk investor dengan segala macam jenis profil risiko tadi. Bisa untuk yang agresif, moderat, bahkan ya yang kalau konservatif ya memang ini instrumen yang konservatif seperti itu. Oh gitu ya. Oke, oke ya. Harus diketahui juga ini ya. Baik ini. Saya balik ke Mbak Sinta deh ini. Mbak Sinta. Nah ini Mbak, ini saya ini sebagai orang awam tentang investasi nih. Mungkin ada juga sebagian dari sahabat Sonora ini ya, pengen tahu nih kalau berinvestasi di SBN retail, ini keuntungan dan risikonya itu seperti apa nih Mbak? Nah tadi high risk, high return. Nah ini seperti apa sih Mbak ini? Mbak Sinta. Iya Mas Hasta dan sahabat Sonora. Sebagaimana yang disebutkan sama Mas Rizky tadi ya, ada high risk return gitu. Nah, istilahnya harus siap sama risiko yang tinggi kalau kita berharap mendapat keuntungan yang tinggi gitu. Ya. Kalau kira-kira kita ini nggak berani ngambil risiko yang tinggi, ya kita coba dari yang risikonya paling minim aja. Nah, contohnya adalah di ORI ini. Tadi pertanyaannya adalah apa keuntungan dan risiko dari investasi di ORI. Kalau keuntungannya itu satu, aman. Kenapa aman? Karena pembayaran kupon dan pokoknya itu dijamin oleh undang-undang. Ada 2 undang-undang yang memayungi ORI ini. Satu, Undang-Undang APBN, dan 2, Undang-Undang Surat Utang Negara. Terus yang kedua, menguntungkan. Kenapa kok menguntungkan gitu? Tadi kan disebutkan ya, kuponnya itu 6,65 dan 6,75. Itu kupon yang termasuk tinggi, lebih tinggi di atas rata-rata dari deposito Bank Himbara. Sedangkan kalau misalnya nanti nih, kan tadi tradable, Mas Hasta pengen ngejual nih di tengah-tengah. Pas harganya lagi tinggi, lebih tinggi di atas 100%. Mas Hasta dan sahabat Sonora bisa berpotensi mendapatkan yang namanya capital gain atau selisih dari itu tadi, persentase dari 100% dan di atas 100%-nya tadi. Oke. Terus selain itu, pajaknya lebih rendah. Itu hanya 10% kalau dibandingkan dengan pajak investasi yang lain. Terus mudah diakses. Tadi kan pemerintah sudah mulai mengembangkan SBN Retail Online ya. Jadi udah kayak kalau main ini nih, beli secara online, udah bisa beli juga di rumah secara online untuk SBN Retail itu. Wow, keren. Iya, terus dia juga terjangkau, termasuk terjangkau ya, karena minimum pembeliannya itu dari 1 juta rupiah dan juga kelipatannya 1 juta rupiah. Terus keuntungan yang paling spektakuler nih menurut saya. Iya. Karena kalau misalnya nih Mas Hasta dan sahabat Sonora beli ORI, selain investasi, Mas Hasta dan juga sahabat Sonora ikut serta dalam pembangunan melalui pembiayaan APBN. Oh iya. Wah ini luar biasa ya. Oke, baik. Nah, Gimana Mbak selanjutnya, Sinta nih? iya, izin ya Mas ya Oke. menambahkan lagi. Tadi kan selain keuntungan, nggak etis juga kalau kita nggak membahas risiko ya. Oh iya, resikonya belum. Jangan maunya untung terus tuh ya. Harus tahu resiko dulu lah ya. Betul. Oke. Gimana ini resikonya? Yang namanya instrumen investasi ini kan pasti ada untungnya juga ada risikonya. Seperti juga instrumen investasi yang lain, ORI ini sebenarnya ada risikonya. Kalau risiko umum investasi itu apa sih? Ada 3 risiko umum berinvestasi ya, yaitu risiko gagal bayar, risiko pasar, dan risiko likuiditas gitu. Kalau untuk ORI ada nggak sih dari 3 risiko tersebut di ORI gitu? Kalau 1, risiko gagal bayar. ORI ini bisa dibilang tidak memiliki risiko gagal bayar. Kenapa? Masih ingat nggak Mas Asta? Iya. Karena tadi disebutkan bahwa pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang. Jadi ORI ini bebas risiko gagal bayar atau bisa dipastikan pasti kembali gitu uang. Pokoknya selama negaranya masih ada, pokok sama kuponnya pasti dibayar sama undang-undang.
Ya Tidak sudah, ada ceritanya ya, dari ori sebelum-sebelumnya itu gagal bayar nggak ada ceritanya ya. nggak ada Mas. Alhamdulillah selalu dibayar sampai dengan sekarang. Oke, ya selanjutnya dulu ya, monggo. Nah, terus selanjutnya risiko pasar. Risiko pasar ini kan kalau kita menjual ori di Mm, bawah harga 100% gitu. Ya, misal mm, tadi belinya di 100%, terus mm, ada kita mau jual di harga 80, berarti kan rugi 20 ya. Tapi mm. ini bisa dimitigasi kok. Caranya apa? Caranya kita jualnya pas harganya lagi tinggi. Atau kalau enggak, ya udah kita pegang aja sampai dengan jatuh tempo. Tiap bulan kita dapat kuponnya kan tadi. Udah dari Ya, kupon ya, aja. ya, ya, ya. Oke, ya, ya, ya. Tetap ada jalannya ya. Betul. Oke, oke, menarik Terus, ya. Oke, eh, terus terus masih selanjutnya ada lagi? yaitu risiko likuiditas. Nah, Mm, risiko likuiditas ini maksudnya apa sih? Maksudnya kan mungkin dari teman-teman Sonora ada juga yang khawatir ya, ini nih kalau dijual ada yang mau ngebeli nggak sih? Laku nggak sih gitu. mm, Nah, kalau ori ini kita kan ada yang namanya mitra distribusi, teman-teman yang membantu pemerintah untuk menjual ori ini. Nanti Sobat Sonora atau Mas Hasta nih bisa Mas Hasta beli ya. terus mau Mm, jual kemana ya gitu. Bisa mm. ke teman-teman mitra distribusi, salah satunya ke Mas Kevin mungkin ya. Gitu Oke, karena nanti mereka setelah ini saya mau tanya Mas Kevin nih. betul gitu. Oke, oke. Jadi gitu ya risikonya tetap ada jalannya. Termasuk risiko likuiditas pun tadi juga ada jalannya untuk mengatasinya gitu ya, Mbak Sin ya. Oke, baik. Sebelum kita break, saya ke Mas Kevin dulu ini. Sekaligus menjawab pertanyaan dari ini ada yang tanya di 0817548320 ada Mas Bayu di Mantri Jeron. Nah, ini tertarik dengan Ori 027 ini. Nah, dan siap untuk membeli. Nah, mungkin dari Philips Sekuritas sendiri sebagai mitra distribusi, ini bisa diinfokan ini Mas Kevin, cara pembeliannya bagaimana, terus apakah ada promo untuk pendengar? Oh, ini yang dicari, promo gitu ya. Gimana Mas Kevin? Oke, silakan Mas Oke, Kevin. oke, boleh, boleh. Nah, Mhm. seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Sinta tadi ya, bahwa Hah? PN Retail ini bisa dibeli secara online gitu ya, 24 jam penuh Ah, selama masa mm, penawaran berlangsung sampai yes. 20 Februari 2025 nanti. Mm, Kita sebagai Philips Securitas Indonesia tentu menjadi salah satu mitra distribusi yang memfasilitasi pembelian SBN Retail ini. Nah, gimana caranya beli di Philips Securitas Indonesia? Yang pertama pastikan sahabat Sonora di sini sudah menjadi nasabah Philips Securitas Indonesia terlebih dahulu nih. Gimana caranya? Sahabat Sonora bisa mengunduh aplikasi kami bernama Poems ID di Android maupun iOS. Nah, silakan nanti sahabat Sonora ikuti langkah-langkah pendaftarannya sampai berhasil mendapatkan kode nasabah dan nomor rekening dana investor atau RDI. Selanjutnya, mm, eh, nanti ketika sudah berhasil mendaftarkan akun di Philips Securitas Indonesia, Bapak sahabat Sonora bisa melakukan login pada akun dengan menggunakan kode nasabah dan di kami itu menu layanan dalam pembelian SBN Retail bernama ProBonds gitu ya. Jadi dari menu ProBonds ini sahabat Sonora bisa melakukan transaksi pembelian SBN Retail. Jadi silakan sahabat Sonora dapat memilih produk yang sedang ditawarkan, lalu masukkan nominal pemesanannya mau berapa, mulai dari minimum 1 juta dan kelipatannya, dan kemudian ikuti langkah-langkah berikutnya sampai berhasil mendapatkan yang namanya kode billing. Nah, nantinya mm, kode billing ini akan digunakan sebagai metode pembayaran yang bisa dibayarkan di berbagai bank ataupun lembaga persepsi lainnya. Nah, nanti setelah sahabat Sonora berhasil melakukan pembayaran, nantinya sahabat Sonora akan menerima yang namanya nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sebagai bukti bahwa transaksi pembeliannya telah sukses nih. Nah, mengenai Ori 27 ini yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, apabila di tengah perjalanan ternyata sahabat Sonora ingin mencarikan sebelum jatuh tempo, nggak usah khawatir, tenang aja. Kita sebagai mitra distribusi tentu memfasilitasi mengenai penjualan di pasar sekunder. Jadi nanti akan dibantu prosesnya sampai selesai oleh tim terkait nih. Nah, tadi kan mm, udah dijelasin nih mengenai cara belinya gimana. Terus tadi kan mm. Mas Hasta bilang ada promo apa sih gitu yang menarik di kita. Oke, oke. Kan untuk promo sendiri, di sini kami membawa salah satu fitur unggulan kami nih, yaitu fitur Philip Coin, di mana nantinya Hmm? setiap pembelian SBN retail dengan minimum 30 juta rupiah
akan memperoleh yang namanya satu Philip Coin dan berlaku kelipatan. Yang di mana Philip Coin ini merupakan fitur rewards kami yang bisa dikumpulkan dengan berbagai transaksi produk-produk kami selain SBN Retail, ada reksadana maupun saham gitu. Nah, nantinya dari Philip Coin ini kemudian bisa dikumpulkan dan ditukar dengan berbagai ratusan voucher merchant menarik di berbagai kategori. Kurang lebih seperti itu, Mas Hasta, dari kami. Oke, ini saya langsung ini Mas nyari di Play Store Points ID. Wow, mudah ternyata ya. Betul. Oke, mudah untuk Betul. Tinggal mengaplikasikannya juga ya. bukan akun. Betul. Nanti kalau sudah download, silakan lakukan pembukaan akun rekening dana investor terlebih dahulu seperti itu untuk bisa digunakan Oke. transaksi. Nah, yes, silakan ya Sobat Sonora untuk download di Play Store atau juga App Store berkaitan dengan kalau mau mulai join di Points, tulisannya POESID ya. Ini silakan di-download dan nanti diikuti langkah-langkahnya di sana gitu ya Mas Kevin kurang lebihnya ya. Betul, Mas Hasta. Ya, Akun ini ini sudah oke. terdaftar menjadi sebagai nasabah Philips Securities Indonesia seperti itu. Nah, itu. Kita break dulu Mas Kevin, Mbak Sinta dan juga Mas Rizky. Sebelum nanti kita ke, waduh, ini sesi terakhir kita ini. Padahal menarik banget. Nanti mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang nih ya berkaitan dengan mungkin apa-apa yang ada di ori-ori berikutnya. Nanti bisa dietokkan lagi ya. Baik, coba saudara kita commercial dulu sebelum nanti kita juga lagi berbincang kita di kesempatan sore kali ini. Bersama narasumber kita Sonora di sore kali ini ada Mas Kevin, kemudian juga ini ada Mbak Sinta dan juga Mas Rizky. Ini Mas Kevin ini Corporate Finance Philips Securities Indonesia, Mbak Sinta ini analis pengelolaan portofolio SUL dan Mas Rizky ini Certified Financial Planner. Asik sekali nih ngobrol kita sore kali ini, Mbak Sinta, Mas Kevin dan juga Mas Rizky. Waktu kita tinggal mungkin 3 menit lagi nih. Nah, ini untuk kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan ini sebagai closing statement ini, Mas Rizky dulu mungkin nih ya, biar ngasih tips dulu sebagai orang awam atau biar tadi ini sudah sih disampaikan biar nggak tertipu sama investasi bodong gitu ya. Mungkin biar diperjelas lagi atau mungkin ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan perbincangan kita di sini. Mas Rizky dulu, monggo. Iya, Mas Asta. Mungkin jika kita memang masih awam terkait perencanaan keuangan atau investasi, kita bisa berinvestasi dulu di namanya investasi leher ke atas atau kita investasi di ilmu pengetahuan dulu. Jadi kita bisa belajar dulu. Karena kan sekarang banyak tuh platform-platform untuk kita belajar gitu ya, seperti di sosial media ataupun YouTube dan lain sebagainya. Tapi memang kita perlu untuk memfilter lagi ya apa yang kita pelajari itu. Jadi kita bisa belajar dulu terkait misalkan teori dasar ilmu keuangan seperti cash flow yang harus positif, di mana pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian kita punya dana darurat. Kemudian kita punya proteksi, jadi jangan sampai nanti kalau misalkan kita sudah berinvestasi di berbagai macam instrumen, terus kita belum punya proteksi, suatu saat malah uangnya itu terpakai untuk memproteksi kalau amit-amit misalkan sakit atau sebagainya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan memang Sobat Sonara di sini masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi terkait perencanaan keuangan, itu juga bisa mungkin cari di sosial media ataupun di platform lain itu CFP yang memang bisa ditanyakan. Mungkin saya juga bisa di Instagram saya di @rizky fadilah. Nah, dan yang terakhir mungkin dari saya tidak ada kata terlambat untuk belajar mengenai perencanaan keuangan dan berinvestasi karena hal tersebut akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain untuk ke depannya. Seperti itu. Oke, keren. Mas Rizky, thank you. Mas Kevin atau Mbak Cinta? Oh, Mbak Cinta dulu. Mbak Cinta. Halo Mbak Cinta. Halo, Krista. Ya, mungkin bisa closing statement-nya apa ini sore kali ini? Oke, karena tadi kita sudah seru sekali ya belajar tentang perencanaan keuangan sama Mas Rizky, juga dijelasin sama Mas Kevin, juga ada sedikit info dari saya. Jadi untuk teman-teman yang kira-kira tadi agak telat gabung terus masih pengen tahu apa sih yang diomongin,
Bisa juga ngulik-ngulik infonya di www.kemenq.go.id/ori. Nanti di situ lengkap banget dijelasin apa sih ori ini tadi, terus instrumennya seperti apa, kuponnya berapa, belinya di mana aja, itu infonya lengkap banget. Terus titip satu pesan buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap sehat dan jangan lupa untuk investasi. Coba di ori, investasi membangun negeri. Oke, Mas Kevin, silakan Mas untuk ajakannya, monggo. Oke, oke. Sebagai penutup ya mungkin singkat aja gitu ya. Pastikan sahabat Sonora di sini mungkin yang eh, ingin berinvestasi di Ori 027 ini, pastikan pilihlah tenor yang memang sesuai dengan kesiapan finansial masing-masing sahabat Sonora gitu. Dan dalam berinvestasi tentu pastikan investasi dengan uang dingin. Jadi jangan sampai nanti di tengah perjalanan investasinya gitu ya, tiba-tiba membutuhkan dana yang harus terpaksa mencairkan dari Ori 027 ini gitu. Dan pastinya untuk membeli SBN retail bisa di Philips Securities Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Okta. baik. Thank you Mas Kevin, kemudian juga ada Mbak Sinta dan juga Mas Rizky. Ini info yang cukup menarik, semakin bermanfaat untuk semuanya ya. Dan juga nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dengan tema ya kalah menarik juga ya, Mas berdua dan juga ada Sinta ini ya. Baik, demikian tadi sahabat Sonora perbincangan kita di kesempatan sore kali ini seputar Ori 027 pilihan berharga untuk generasi unggul. Terima kasih Anda juga yang sudah bergabung di kesempatan sore kali ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan program-program Sonora selanjutnya. Bye-bye.